Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisan Nuraini dari Program Studi Sekretaris Semester 2 NRP 140319013 Politeknik Ubaya. Kali ini saya akan membahas topik mengenai kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam atau penyakit endemik. Virus corona atau yang biasa disebut COVID-19 yang diduga berasal dari Wuhan, China. COVID-19 telah menjadi kasus pandemi penyakit yang dianggap luar biasa oleh dunia. Virus ini telah menyebar di berbagai penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia telah menerapkan social distancing atau pembatasan sosial. Peraturan ini mulai diterapkan sejak Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidatonya untuk tetap bekerja, belajar, maupun beribadah dari rumah. Yang diharapkan dari lockdown ini untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan atau berdiam diri di rumah. Seperti contohnya, para driver ojek online, pedagang maupun buruh harian. Pekerjaan mereka mengharuskan mereka untuk berada di jalanan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, komunitas menjadi tempat sebagai berkumpulnya rasa solidaritas dan saling tolong-menolong. Komunitas sosial di Indonesia saat ini memiliki peran dalam hal pemberdayaan yang membantu untuk mengatasi masalah sosial dalam masa pandemi virus corona saat ini. Dari adanya komunitas sosial, diharap dapat membantu orang-orang yang saat ini mengalami dampak dari penyebaran virus corona ini. Kegiatan ini diharap membantu penanggulangan pandemi dengan cepat. Di antara orang-orang yang saat ini dapat komunitas bantu adalah para tenaga medis yang saat ini membutuhkan alat pelindung diri atau APD, maupun saat ini juga membutuhkan bantuan tenaga relawan medis maupun non-medis. Masyarakat yang mengalami dampak pandemi virus maupun para PDP dan ODP atau yang sedang melakukan karantina mandiri yang tidak bisa pergi keluar rumah untuk membeli makanan, maka mereka sangat membutuhkan bantuan berupa sembako maupun permakanan. Di dalam aktivitas kegiatan sosial ini, tentunya pasti ada kendala dan masalah. Masalahnya yaitu dana atau donasi yang terkumpul masih belum mencukupi, dapat menjadi penghambat dalam pendistribusian bantuan. Untuk potensi yang dapat dikembangkan yaitu dengan meningkatkan kinerja para anggota, mengajak kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosial yang bisa berguna bagi masyarakat sekitarnya dan memiliki rasa bertanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat. Tantangan yang akan dihadapi dalam kegiatan sosial. Yang pertama, berdasarkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Tantangan yang dihadapi yaitu menurunnya rasa persatuan dan kepedulian dalam hal bermasyarakat. Jika banyak orang yang mau untuk saling tolong-menolong dan peduli terhadap keadaan orang lain, maka akan membantu dalam penanggulangan pandemi penyakit secara cepat. Yang kedua, sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum. Tantangan yang dihadapi adalah komunitas sosial menghadapi orang-orang egois yang mementingkan kebutuhan pribadinya, seperti panic buying atau memborong semua keperluan rumah tangga dalam keadaan darurat. Atau juga orang-orang yang menjual kebutuhan kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan antiseptik yang mereka jual dengan harga yang mahal demi mendapatkan keuntungan pribadi. Imbasnya, banyak komunitas sosial kesulitan untuk membeli kebutuhan sembako maupun kesehatan untuk disalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan.
Yang ketiga, memberikan dukungan sebagai menciptakan keadilan sosial dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi adalah bahwa masyarakat masih kurang memiliki kepedulian pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Mereka masih bersikap apatis terhadap pandemi virus ini. Dapat dilihat kurangnya pengetahuan mengenai virus ini, belum sadarnya masyarakat untuk pentingnya menggunakan masker, kurangnya penerapan menjaga jarak, maupun kurangnya penerapan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Padahal dengan kita menerapkan langkah-langkah tersebut, pandemi virus ini akan segera cepat berakhir dan masyarakat juga akan dapat segera kembali melakukan aktivitasnya. Jadi, mengenai peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat kita lakukan dengan saling membantu, mensejahterakan, dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang terkena dampak virus ini, seperti menyediakan kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, maupun kebutuhan bagi para tenaga medis. Dengan begitu, masyarakat yang dalam keadaan keterbatasan masih bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa harus keluar rumah dan tidak khawatir demi menjaga diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar terhindar dari pandemi virus ini. Dengan segera hilangnya virus corona ini, maka perekonomian masyarakat akan kembali pulih. Sekian dari saya, terima kasih.